Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini karena kasih dan tuntunan Tuhan, sehingga kita dapat untuk beribadah, untuk memuji Dia dan waktu yang telah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rahmatmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lewat puji-pujian kita nomor 18. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat kita Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Masih tetap suasana berdiri, doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas kasih penyertaan Tuhan, berkat-berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati akan setiap kami semuanya.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan lewat pujian kita nomor 35. Yesus, Engkau pun bagiku. Pada ayat yang terakhir nanti kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai umat percaya di hadapan Tuhan, marilah kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, bangkit pada yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan lewat pujian kita nomor 149.
Indahlah saat berdoa. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku turaga. Di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar. Menggoda tak berkuasa saat berdoa. Indahlah, ayat yang kedua. Indahlah saat berdoa, membawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi, hampiri Bapa abadi. Tentu ku lihat wajahnya saat berdoa. Indahlah, jemaat dipersilakan kembali. Indah saat berdoa, hiburkan hati yang susah. Dengan jelas nampak Tuhan dari puncak gunung Pisgah. Lepas tubuh yang ku lelah dan palaku terimalah, ku berserah pada Dia saat berdoa. Indahlah. Jemaat Tuhan, kita tinggalkan dulu sejenak. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca silih berganti. Seperti biasa, kita membuka dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Kita baca di Swensori. Saya yang berbilangan ganjil, sidang jemaat yang berbilangan genap. Apabila sudah menemukan, kita akan memulainya. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusuri tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Tuhan membuka hati
Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Jemaat, kami persilakan dulu kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukan dalam setiap kehidupannya. Mari kita membuka pujian kita lagi, nomor 160. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Pak.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh memanjatkan pujian kehadirat-Mu. Biarlah pujian yang telah kami sampaikan boleh berkenan di hati Tuhan. Saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Tuhan berkati akan setiap kami. Tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. Dan mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebetulnya hari yang sangat penting, ya. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, ya, hari turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan nama Pentakosta, ini adalah hari yang ke-50. Dihitung sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia sudah memberitahukan hal ini kepada para murid. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 14, kita di sana dapat lihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan naik ke sorga meninggalkan mereka, mempersiapkan tempat di sorga bagi setiap mereka dan setiap orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus pergi tidak membiarkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka pada hari yang ke-10 berikutnya Roh Kudus turun ke atas mereka.
Tuhan Yesus menepati janjinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya, Pentakosta, hari yang ke-50, Roh Kudus turun ke atas para murid kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, sebetulnya Roh Kudus itu siapa? Apakah Roh Kudus itu siapa? Apakah Roh Kudus itu apa? Ya, ada orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan. Roh Kudus adalah sebuah kuasa dari Tuhan. Ya, ada juga orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Nah, inilah yang benar. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bukti bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi. Adalah sebuah pribadi, ya. Dia bukan sekedar satu kuasa dari Tuhan, kuasa yang supranatural dari Tuhan, tapi Roh Kudus sendiri adalah Tuhan. Dia adalah sebuah pribadi, sama seperti Bapa, sama seperti Anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14, kita akan lihat dari ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kita baca bersama bagian ini. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini jelas sekali dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, seorang penolong yang lain, bukan sebuah benda, bukan. Ya, tetapi sebuah pribadi, seorang pribadi, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan seorang penolong yang lain. Memang seorang di sini bukan mengartikan bahwa penolong yang dimaksud, Roh Kudus yang dimaksud adalah manusia, tidak. Tetapi ini menunjuk kepada pribadi, ya, bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan kekuatan dari Tuhan, tidak. Tapi Roh Kudus sendiri adalah Tuhan. Kita sudah banyak belajar tentang Allah Tritunggal. Kita sudah belajar bahwa memang Allah itu satu, betul. Allah itu Esa, betul. Ya, di dalam kitab Ulangan juga jelas sekali dikatakan bahwa Allah itu satu. Ya, tetapi Allah yang satu yang kita sembah adalah Allah yang Tritunggal. Satu tapi punya 3 pribadi. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Nah, ketika kita memperingati hari Pentakosta, kita memperingati, ya, pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus turun ke atas manusia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang bagi sebagian orang, ya, Allah Tritunggal di sini sulit untuk dijelaskan. Tetapi bukan berarti tidak dapat dijelaskan. Ya, ketika Anda berkata bahwa Pak Fam yang sedang berkhotbah ini hanya satu ada di dunia ini, tetapi Anda juga bisa mengatakan selagi Pak Fam masih hidup, dia punya 3 pribadi, 3 unsur, ya, maksud saya, yaitu tubuhnya yang sedang berdiri di sini sedang menyampaikan firman Tuhan tentang Pentakosta. Juga di dalam tubuh ini ada jiwa, ya, jiwa Pak Fam, ya. Barangkali ada yang mengatakan, oh, Pak Fam pendiam, ya, Pak Fam itu suka nangis kalau sedih, ya. Barangkali mengatakan Pak Fam itu suka tersinggung atau suka marah barangkali, ya. Tetapi, ya, saya mau mengatakan Pak Fam bisa sedih, bisa marah, bisa tersinggung karena Pak Fam punya jiwa, ya. Tapi ada yang mengatakan Pak Fam itu punya roh loh, ya. Apa buktinya? Dia dapat menyembah Tuhan. Dia rindu untuk dekat kepada Tuhan. Nah, seperti kita semua di sini, ya, kita ada satu saja, ya. Tidak ada yang lain walaupun ada nama yang sama. Tapi yang satu ini ada 3 unsur di dalamnya. Nah, bukankah ini sesuatu yang bisa dijelaskan? Demikian juga tentang Allah Tritunggal. Allah yang satu, Allah yang Esa. Tetapi sesungguhnya dia ada 3 pribadi, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita tidak punya satu waktu untuk menjelaskan ini dengan panjang lebar.
Tapi saya harap lain kali kita bisa lihat kembali tentang Allah Tritunggal. Nah, kita lihat Roh Kudus ya, yang kita peringati hari ini, hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, oknum Allah Tritunggal sendiri. Nah, dalam firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan ayat 17, kita sudah melihat ya apa karya Roh Kudus di sana bagi orang yang percaya. Kita lihat kembali Yohanes pasal 14. Pertama dalam ayat 16. Ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, ada dua kata di sini yang saya garis bawahi, ya, seorang penolong dan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Roh Kudus turun ke dunia ini untuk menyertai kita selama-lamanya, dan dia adalah seorang penolong bagi setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak selamanya perjalanan hidup ini berjalan dengan baik. Kadangkala kita akan menghadapi satu tantangan, satu halangan, satu kesulitan. Ya, kadangkala kita mengalami seakan-akan kita menjadi putus asa, kita menjadi sedih, kita menangis, ya. Nah, firman Tuhan telah berjanji, Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia memberikan seorang penolong bagi kita yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan dikala kita susah, dikala kita menghadapi kesulitan, ada seorang penolong yang ada bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita ini, Dia menyertai dan menolong setiap kita semuanya. Saya pernah menyampaikan satu cerita ya di gereja ini, tapi sudah cukup lama ya. Waktu saya masih kecil dulu, remaja ya, saya mainnya juga dengan orang-orang yang dewasa ya. Saya waktu itu ya terikat dengan perjudian. Saya seringkali main biliar ya, bertaruh lagi ya. Nah, waktu itu, hari itu ada seorang ya yang punya pangkat pada waktu itu ya. Nah, rupanya orang ini baru minum minuman keras ya. Jadi ya saya nggak tahu ya kenapa dia minuman keras kok main biliar ya. Tapi dia sedang keadaan ya agak mabuk ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada salah satu teman saya namanya Agyong ya. "Hey, sini kamu," katanya. Lalu dia ambil itu kapurnya biliar itu yang biru-biru itu. Nah, "Kamu berdiri di ujung sana ya," katanya. "Ini kapur saya taruh di atas kepalamu. Kamu berdiri di sana." Lalu dia ambil pistol. Pistolnya diputar-putar ya. "Saya akan tembak kapur itu." Jangan Pak, jangan Pak." Wah, tentu saja takut. Dan kami semuanya juga khawatir ya, bagaimana ini ya. Mau ditembak dengan pistol sungguhan itu. Lalu untung sekali dia punya ya akal ya untuk jawab. "Jangan Pak, saya takut." "Hah, kamu takut? Takut kalau saya tidak bisa capai sasaran itu ya? Menghina kamu ya?" "Enggak Pak, saya takut suaranya." "Saya takut suaranya." "Oh iyalah. Lalu dia masukkan pistolnya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah cerita, pengalaman ketika saya masa remaja saya. Tapi saya mau mengatakan kepada setiap kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus, mengirimkan Roh Kudus, seorang penolong bagi kita. Dikala kita menghadapi satu kesulitan, Dia akan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 10 ayat 18 sampai ayat 20. Nah, firman Tuhan di sini pernah mengingatkan kepada para murid, kepada orang-orang yang mengikut Dia, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 10
ayatnya yang ke-18 sampai ayat 20. Saya akan baca bagi setiap kita. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan kepada suatu ancaman yang sangat serius, ketika kita tidak bisa berkata-kata di sana, maka Tuhan berjanji kepada setiap kita, Tuhan akan menolong kita. Roh Bapa kita, Roh Kudus akan memberikan jawaban pada saat kamu tidak berdaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Dia adalah penolong bagi setiap kita. Oleh sebab itu jangan kita takut dalam hidup di dunia ini. Jangan takut ketika kita harus bekerja bagi Tuhan. Jangan takut ketika kita bersaksi kepada orang-orang yang ada di dunia ini tentang Tuhan Yesus. Karena Dia menyertai kita. Karena Roh Kudus siap menolong kita. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dalam bagian firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 14 ayat 17 juga dikatakan di sana bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam kita. Jadi bukan hanya menyertai, tetapi Dia diam di dalam diri kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes pasal 14, kita lihat ayat 17. Ayat 17. Saya baca kembali mulai dari ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, bukan hanya menyertai, tapi akan diam dalam kamu, tinggal di dalam kamu semuanya, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Pentakosta mengingatkan pada setiap kita, Roh Kudus yang turun di dunia ini, ya, 2000 tahun yang lalu, Dia menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika saudara menyadari bahwa saudara sudah pernah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka sesungguhnya Roh Kudus diam dalam diri Anda. Kalau kita sudah tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap kita, ya, apa yang kita dapat, pelajaran apa yang kita dapat di dalamnya? Bahwa Roh Kudus diam dalam kita. Pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini memberikan kepastian kepada kita untuk diselamatkan. Roh Kudus yang diam dalam kita, Dia memastikan bahwa kita diselamatkan. Ya. Memang nggak ada orang yang tak pernah berdosa, tetapi ketika saudara terima Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ada perkara besar yang terjadi di sana. Pertama adalah bahwa engkau sudah disucikan oleh darah Kristus. Dosa-dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika saudara terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka Roh Kudus diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, ya, di dalam kitab 1 Korintus mengatakan di sana bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ayat 20. Kita ini bait Roh Kudus. Kenapa disebut bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus, tempatnya, rumahnya Roh Kudus, karena Roh Kudus diam di dalam kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita percaya Yesus. Bukan hanya kita, tapi semua orang yang percaya Yesus, mereka juga
sudah didiami oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kita semuanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang percaya, kenapa tidak harus takut mati? Ya, karena kematian berarti kita masuk, ya, pintu masuk ke alam kebahagiaan bersama Bapa di sorga. Ya. Karena apa? Roh Kudus sudah menyucikan kita. Dia sudah memeteraikan kita. Ya. Memberi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang diam dalam kita menjadikan satu pelajaran bagi kita, supaya dalam hidup ini kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Karena setiap apa yang kita lakukan, Roh Kudus menyaksikan kita semua, melihat kita semua. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, jangan mendukakan Roh Kudus. Loh, kok bisa mendukakan Roh Kudus? Iya, kalau seorang yang percaya Yesus, seorang yang didiami Roh Kudus, ketika dia melawan perintah Tuhan, ketika dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, sesungguhnya Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu didukakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menyaksikan ada seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, ada seorang yang mengaku sebagai orang Kristen atau anak Tuhan, tetapi hidupnya selalu melakukan dosa, tak pernah berhenti, ini patut dipertanyakan, apakah dalam dirinya sudah ada Roh Kudus atau tidak. Kalau ada Roh Kudus pasti ada teguran di situ. Dia tidak akan bebas melakukan dosa tanpa ada teguran, karena Roh Kudus di dalam dirinya menegur kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita mau melakukan perbuatan dosa itu, Roh Kudus ingatkan kita, jangan lakukan itu. Itu mendukakan hati Tuhan. Menjadi suatu pertanyaan bagi setiap kita. Kalau ada seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi apa? Untuk datang menyembah Tuhan pun tidak pernah ada kerinduan. Wah, ini berarti dapat disangsikan apakah dia sudah sungguh-sungguh anak Tuhan atau belum. Kalau betul-betul anak Tuhan, pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan kita, memberikan kerinduan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika kami ada di Surabaya dalam rangka pernikahan anak kami, ya, kira-kira 1 bulan kami di sana, ya, karena masa pandemi di sana kami tinggal di hotel, ya. Ketika hari Sabtu saya tanya pada ibu, besok mau ibadah di mana ya? Mana bisa ibadah? Semua gereja ditutup semuanya. Maksud saya bukan ditutup kegiatannya, tapi untuk offline sudah nggak bisa lagi, harus online semuanya. Masa iya? Iya, ternyata betul, semua gereja nggak ada yang buka. Semuanya pakai ibadah online. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa ada kerinduan untuk datang menyembah Tuhan? Karena Roh Kudus di dalam diri kita mengingatkan kita semuanya, memberikan kerinduan itu kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan, untuk taat melakukan firman Tuhan. Kalau dalam diri saudara tak pernah ada sesuatu pribadi yang menegur kita, itu disangsikan. Lalu kemungkinan yang kedua, kalau saudara selalu melakukan perbuatan dosa tapi tidak ada satu pribadi yang mengingatkan kita, kemungkinan yang kedua adalah bahwa engkau sudah memadamkan suara Roh Kudus itu. Engkau sudah begitu lama tak pernah dengarkan perintah, peringatan dari Roh Kudus, dan engkau sudah memadamkan dia. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-19.
Kita baca bersama ayat ini sangat singkat ya, tapi punya arti yang sangat penting bagi kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Apa maksudnya di sini? Roh Kudus kan sering ingatkan kita. Roh Kudus kan sering menasihati kita. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Itu mendukakan hati Tuhan. Tapi kita nggak mau dengar. Ketika kita mau jatuh dalam dosa lagi, Roh Kudus ingatkan kita, jangan. Tapi kita terus lakukan itu. Ketika kita melalaikan untuk datang beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, beri kerinduan kepada kita. Ayo, ya. Hari ini kamu harus datang pada Tuhanmu yang sudah menebus engkau dari kuasa dosa, yang telah mengangkat kamu dari lumpur kebinasaan. Tapi kita tak mau dengar itu. Menutup telinga kita, menutup mata kita untuk Roh Kudus. Tidak memberi ruang sedikit pun bagi Roh Kudus yang diam di dalam kita. Akhirnya kita memadamkan suara Roh Kudus itu. Dan apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Sudah berbahaya. Sudah lampu merah ya. Suatu peringatan keras bagi setiap kita. Nggak ada lagi satu teguran ketika kita jatuh dalam dosa. Wah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita, jangan padamkan roh ya. Roh di sini bukan roh kita. Roh di sini dalam huruf besar Roh Kudus ya. Ini adalah Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus ketika engkau diingatkan. Jangan engkau memandang rendah peringatan itu. Ikuti apa yang Roh Kudus nasihatkan pada setiap kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang turun dan diam di dalam setiap kita, Dia akan memberikan kuasa, keberanian untuk memberitakan Injil. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kok bisa? Iya, karena Roh Kudus yang diam dalam kita memberikan kuasa, memberikan keberanian kepada setiap kita. Yang tadinya kita sulit untuk ngomong, sulit untuk cerita, apalagi memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan memampukan kepada kita. Yang penting apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak. Ya. Nah, dalam peristiwa hari Pentakosta tadi, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, kita lihat di sana. Murid-murid pada waktu itu, ya, mereka berlatar belakang orang-orang sederhana, nelayan, ya, pemungut cukai, yang tadinya pemungut cukai, Matius itu pemungut cukai loh. Orang-orang sederhana, orang-orang yang dikenal sebagai orang sederhana dari Galilea. Tapi apa? Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, turun ke atas mereka, Roh Kudus memberikan kuasa kepada mereka. Mereka ngomong dalam bahasa Ibrani. Tapi apa? Yang dengar bisa mendengarnya dalam bahasa Arab. Orang Arab mendengar bahasa Arab. Orang Mesir mendengar dalam bahasa Mesir. Ya. Orang Frigia, orang Parsia, orang Media, Mesopotamia, mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Bukan ketika mereka berkata-kata, ya, sesuai dengan Roh Kudus yang berikan kepada mereka, lalu orang makin bingung, ini ngomong apa? Enggak. Tapi mereka yang mendengar mengerti. Walaupun mereka bicara dengan bahasa Ibrani, tapi orang Asia dengar dalam bahasa mereka. Orang Mesir mendengar dalam bahasa Mesir.
Orang Arab mendengar dalam bahasa Arab. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada mereka. Demikian juga ketika kita mau ikut ambil bagian untuk bersaksi bagi Tuhan, tapi kita rasanya nggak mampu, Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita, kemampuan bagi setiap kita, sehingga kita bisa membawa orang untuk mengenal Yesus. Jadi kita ketika memperingati hari Pentakosta hari ini, turunnya Roh Kudus kepada setiap kita, marilah kita menyadari bahwa Roh Kudus yang diam dalam kita ini, yang menyertai kita ini, yang menolong kita ini, Dia juga akan memberi kemampuan dan kuasa, keberanian kepada setiap kita. Untuk apa? Untuk menyaksikan Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia ini memerlukan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa menyampaikan kepada mereka tentang Tuhan Yesus? Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Oleh sebab itu, sediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mungkin dalam skop yang masih sederhana, dalam keluarga atau dalam lingkungan sekitar rumah kita. Mari kita sampaikan itu. Bagi kita di sini yang punya teman-teman di WA, di Line, ya, atau di Facebook, coba kita sampaikan ya kesaksian kita tentang Kristus kepada mereka, supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus. Saya yakin Roh Kudus akan memampukan kita, memberikan kuasa, kekuatan kepada setiap kita, keberanian kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk dapat semakin memahaminya. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berketepatan dengan ibadah kita pada saat ini hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, yaitu tadi Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia ada menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, dan kita angkat pujian kita nomor 160. Pujian nomor 235. Bagi yang bertugas kami persilakan. Terdengar nafiri undur gemilang, serta Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya.
ketiga. Untuk ku berjuang bagi Tuhan hingga dalam gelap dan menghina kasih dan anugerahnya. Bila dalam dunia perkemahanku telah lengkap, lalu ku dipanggil ku menjawabnya. Bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, bila tiba hari Tuhan, ku dipanggil ku menjawabnya. Sampai di sini dulu pujian kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang memimpin doa syafaat nanti kami minta untuk Dr. Edis Nuraya. Yang pertama kita doakan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Yang keempat jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Kelima persembahan kolekte perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur diakonia. 6 rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Untuk doa khusus yang kurang sehat, kita berdoa untuk Bapak Sujan, Ibu Mujiati, Bapak Andreas Rudian, suami dari Ibu Asyed, Bapak Apen, Ibu Christine di Surabaya. Yang selanjutnya Ibu Panjaitan dan Bapak Philip Ango. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat segala berkat anugerah-Mu. Terima juga kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu hari dalam kehidupan kami, menemani kehidupan kami, dan menjadi Immanuel di dalam kehidupan kami, bahwa Allah menyertai kami. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau berkati para pemimpin bangsa negara kami. Berikan mereka hati yang takut akan Kau Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa negara ini dengan baik. Berkati pemerintah dalam penanggulangan COVID ini Tuhan. Biarlah penanggulangan COVID ini bisa berakhir, demikian juga COVID ini bisa hilang sehingga orang dapat beraktivitas normal kembali. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu di dalam hidup ini semua di dalam kendali dan dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Engkau berkati badan-badan misi yang ada, gereja-gereja yang ada. Biarlah keberadaan gereja yang ada Tuhan dapat menjadikan berkat, dapat menjadi shalom di tengah bangsa negara ini Tuhan. Biarlah bangsa negara kami juga Tuhan, Indonesia ini dapat semakin maju, semakin banyak orang yang membuka hati hidupnya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Berkati dalam setiap pergumulan di dalam kehidupannya Tuhan. Jadikanlah mereka menjadi berkat dimanapun berada. Berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, khususnya di dalam segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Engkau berkati rapi pimpin. Dari segi kerohanian kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak beribadah. Kami tidak tahu apa alasannya, tapi biarlah tangan kasih-Mu bekerja Tuhan, menuntun, menyadarkan bahwa kami memerlukan Tuhan di dalam hidupan ini. Demikian juga kami berdoa untuk kesehatan. Kami berdoa untuk yang sakit seperti Bapak Sujan, Ibu Mujiati, Pak Andreas Rudian, suami dari Ibu Asyed, Bapak Apen, Ibu Christine di Surabaya yang merupakan keluarga Pak Pendeta Pam. Demikian juga Ibu Panjaitan, Bapak Philip Ango. Berkati orang-orang tua kami, keluarga kami Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, mengalami gangguan kesehatan. Biarlah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, kami tetap mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah di dalam keadaan lemah pun Tuhan, kami mau menyandarkan pengharapan dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati orang tua yang merawatnya, demikian juga berkati anak-anak yang merawatnya. Biarlah berikan ketabahan dan berikan kasih sehingga orang-orang yang sakit ini Tuhan dapat memperoleh penghiburan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah ekonomi, berkati usaha pekerjaan jemaat yang mengalami kesulitan. Biarlah ada jalan keluar dalam segala sesuatu yang ada Tuhan. Biar di tengah pandemi ini Tuhan kami bisa tetap bersyukur akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan gereja gedung baru. Engkau berkati Roh Pimpin, berkati panitia yang bekerja, juga anggaran dananya, biarlah bisa dapat terlaksana oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja dan ucapan syukur dan diakonia. Karena siapa kami Tuhan, sehingga kami dapat memberi kepadamu. Biarlah di dalam hidupan ini Tuhan, kami menyadari bahwa semua yang kami miliki itu merupakan anugerah dan pemberian-Mu semata-mata. Biarlah persembahan yang ada dapat dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.